Hai pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan saya Martin dalam Retro Kini Movie Review edisi kali ini. Di tahun 2018 lalu, muncul film pendek Tile karya Wahyu Agung Prasetyo berdasarkan skenario buatan Bagus Sumartono yang kemudian viral di YouTube dan sampai saat ini sudah meraih 28 juta viewer. Di awal tahun 2024 ini, versi layar lebarnya dirilis dan disutradarai oleh Andi Bakhtiar Yusuf dengan mengangkat lebih dalam karakter Butejo yang diperankan oleh Siti Fauziah dan lebih menonjolkan unsur komedinya. Sayangnya, Butejo Sowan Jakarta tidak seviral versi orisinilnya dulu dan tidak mencapai perolehan penonton sesuai harapan rumah produksinya, yaitu 786 Production, Clockwork Films, dan Rumpi Entertainment. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita ikuti alur ceritanya dulu, oke? Spoiler alert buat mereka yang belum pernah menonton filmnya, karena di review saya ini akan dipaparkan jalan cerita dan ending filmnya. Film dibuka dengan arisan di rumah Butejo yang dihadiri oleh ibu-ibu ceriwis, yang juga merencanakan tamasya bersama di luar kota. Di tengah-tengah acara ini datanglah Teddy, putra sulung Butejo yang baru pulang dari Jakarta. Teddy sendiri berdomisili dan bekerja di Jakarta. Teddy berniat melamar Vanessa, pacarnya yang Cina di Jakarta, dan mengutarakannya kepada ibunya. Butejo yang tidak ingin punya menantu Cina langsung tidak setuju dengan alasan ribet dan adatnya berbeda. Padahal suami Butejo, Pak Teja, adalah orang Sunda yang juga beda suku. Karena mereka hidup di tengah-tengah orang Jawa, panggilan Teja dijawakan menjadi Tejo, sehingga istri Pak Teja dipanggil Butejo. Teddy minta tolong bapaknya untuk ngomong ke ibunya dan membujuknya supaya menyetujui niatnya melamar Vanessa. Namun Butejo malah jadi berantem sama suaminya dan bilang kalau Pak Teja selalu belain anaknya terus dan malah tidak memperbolehkannya tidur sekamar dengannya malam itu. Teddy juga punya adik cewek, Cynthia, yang selalu sibuk bermedsos ria dan terobsesi ingin ke Jakarta. Keesokan harinya pas Butejo berbelanja bersama ibu-ibu lainnya, Teddy sengaja muncul dan mengutarakan niatnya untuk lamaran di depan mereka. Butejo yang tidak berkutik mendengar omongan Teddy dan dibanjiri oleh ucapan selamat dari ibu-ibu itu dengan terpaksa menyetujui niat putra sulungnya ini. Teddy bahkan bilang akan memesan bis khusus untuk mereka berangkat ke Jakarta. Ibu-ibu itu yang belum pernah ke Jakarta tentu saja senang bukan main mendengar tawaran Teddy. Butejo tambah tidak berkutik dan terpaksa mengiyakan saja omongan anaknya. Namun Butejo sendiri tidak kehilangan akal. Dia berencana menyabotase perjalanan mereka ke Jakarta untuk menggagalkan acara lamaran Teddy. Pak Teja hanya bisa pasrah mendengar niat istrinya itu. Disinilah unsur road movie dari film orisinilnya Tile diambil. Perjalanan ke Jakarta digambarkan dengan kocak dengan usaha-usaha Butejo untuk menggagalkan perjalanan itu. Mulai dari mengajak geng ibu-ibunya untuk main kartu dan yang kalah harus minum air, sehingga mereka banyak yang minta berhenti untuk pipis, termasuk dia sendiri yang pipisnya nyampe berkali-kali. Intimidasinya terhadap kenek dan sopirnya sehingga mereka jadi nggak konsen pas di jalan. Provokasinya terhadap ibu-ibu supaya mereka ke Semarang saja, nggak usah ke Jakarta karena ribet sama masalah-masalah yang muncul selama perjalanan, dan lain-lain. Tapi usaha-usahanya ini tidak membuahkan hasil. Geng ibu-ibunya tetap ingin ke Jakarta karena mereka belum pernah ke sana. Sesampainya di Semarang, mereka berhenti untuk beristirahat. Teddy baru ingat kalau dia belum menyediakan pernak-pernik lamaran. Akhirnya dia buru-buru pergi ke satu toko yang menjual pernak-pernik Cina milik Acen dan ayahnya. Celakanya HP Teddy malah ketinggalan di bis. Untunglah Butejo mengetahui hal ini dan segera menyusulnya ke toko Acen. Ternyata diam-diam dia masih perhatian pada anak sulungnya ini dan peduli dengan kepentingannya. Acen malah terlibat pertengkaran dengan papanya di toko. Sang papa menyalahkan Acen yang dianggapnya kurang peduli pada usaha tokonya dan kebanyakan main game di gadgetnya. Acen yang merasa selalu disalahin jadi ngambek dan pergi dari toko. Ternyata bis rombongan sudah berangkat tanpa Teddy dan Butejo. Ujang sang kenek lupa kalau mereka ketinggalan, sedangkan Cynthia dan Pak Teja sedang tidur karena mereka sudah mengkonsumsi obat anti mabuk, sehingga tidak tahu kalau anggota keluarga mereka ketinggalan. Teddy dan Butejo jadi kebingungan. Setelah menelepon Cynthia, Cynthia menyuruh mereka pergi ke pemberhentian berikutnya untuk menyusul bis rombongan. Ternyata setelah dicek, jarak pemberhentian berikutnya itu cukup jauh, sekitar 5 km.
Butejo dan Teddy terpaksa berjalan kaki menuju ke sana. Tanpa diduga-duga mereka bertemu Acen di jalan. Acen menyuruh mereka naik mobilnya saja, biar dia antar mereka ke tujuan. Di dalam mobil, Acen malah curhat pada Butejo soal ayahnya, sampai dia nangis dalam pelukan Butejo yang kemudian menenangkannya. Teddy malah yang menggantikan perannya sebagai sopir. Perjalanan pun kemudian dilanjutkan setelah bis menyebut Butejo dan Teddy. Mereka pun sampai di Jakarta. Saat mereka menurunkan barang-barang di penginapan, Butejo mengingatkan Teddy untuk membawa turun pernak-pernik lamaran yang sudah mereka beli. Teddy bilang nanti aja karena dia masih capek. Namun Butejo terus mendesaknya karena takutnya ntar dia lupa untuk mengambil seserahan itu. Di dalam bis, Ujang sang kenek merangkap koordinator rombongan kelaparan. Dia pun mencari-cari di dalam bis dan menemukan barang-barang keperluan lamaran yang sudah dibeli Teddy. Kebetulan sebagian besarnya berisi makanan dan kue-kue Cina. Tanpa pikir panjang, Ujang pun menyikatnya. Saat Teddy masuk bis hendak mengambil barang keperluan lamarannya, dia terkejut melihat Ujang sudah memakan sebagian besarnya. Teddy pun ngamuk-ngamuk ke Ujang. Butejo akhirnya mengambil inisiatif dengan mengisi sebagian besar seserahan lamaran itu dengan kue-kue tradisional yang masih ada, daripada kosong katanya. Vanessa sudah menanti Teddy di rumahnya. Keluarga Vanessa terdiri dari mama dan saudara kandung cowoknya. Saya sebut saudara kandung saja karena tidak jelas dia ini adik atau kakaknya Vanessa. Dalam salah satu scene yang menampilkan percakapan mereka berdua, Vanessa memanggil saudara kandungnya ini Ko, dan si cowok memanggil Vanessa Ci. Nah, mereka ini saudara kandung atau bukan kalau gitu? Siapa yang adik, siapa yang kakak? Koko atau Ko adalah panggilan untuk kakak laki-laki, dan Cici atau Ci adalah panggilan untuk kakak perempuan. Tadinya malah saya mengira mereka ini bukan saudara kandung loh, tapi orang lain. Ya gara-gara scene yang mereka manggilnya membingungkan tadi itu. Tapi ternyata nanti pas acara lamaran si cowok ini mendampingi mamanya Vanessa, yang menyiratkan dia ini pengganti sang papa yang mungkin sudah almarhum atau bercerai, yang tidak dijelaskan dalam film ini. Ini sebetulnya simpel tapi fatal, karena ini bisa berarti eksekusinya ngasal. Harusnya latar belakang keluarga Vanessa ini digambarkan dengan jelas dan tidak ambigu seperti ini. Rumah Vanessa ini ternyata masuk gang yang berliku-liku. Dan akhirnya keluarga Butejo lengkap dengan geng ibu-ibunya pun sampai di rumah Vanessa. Ternyata mama Vanessa juga tidak menyetujui hubungan putrinya dengan Teddy. Begitu tahu bahwa seserahan lamaran ternyata isinya jajanan tradisional seperti lemper dan lain-lain yang sangat tidak Cina, mamanya Vanessa jengkel dan merasa diremehkan. Dia pun mengeluarkan sindiran yang rada pedas dan dibalas pula oleh Butejo dengan sindiran yang juga pedas. Jadilah mereka berantem di tengah acara lamaran, sehingga semuanya jadi kacau dan bubar. Di penginapan, geng ibu-ibu mulai menasihati Butejo supaya minta maaf dan mengikhlaskan Teddy untuk bertunangan dengan Vanessa demi kebahagiaan mereka berdua. Mamanya Vanessa pun di lain pihak juga diberi masukan oleh saudara kandung Vanessa supaya mau menerima Teddy sebagai calon mantunya demi kebahagiaan Vanessa juga. Butejo akhirnya luluh dan mulai membeli seserahan baru dengan ditemani oleh gengnya. Mereka mendesak satu toko yang sudah mau tutup untuk mau melayani mereka dulu. Butejo juga menelepon Papa Acen untuk informasi soal barang-barang yang dibutuhkan yang harus mereka beli. Barang-barang keperluan seserahan pun berhasil didapatkan akhirnya. Keesokan harinya Butejo bersama rombongan kembali mendatangi rumah Vanessa. Butejo meminta maaf atas kejadian kemarin. Mamanya Vanessa juga meminta maaf atas sikapnya kemarin. Mereka akhirnya berdamai dan film ini ditutup dengan happy ending. Oke pemirsa, sebetulnya saya punya ekspektasi lebih pada Butejo Soan Jakarta karena mengangkat isu perbedaan ras yang cukup berat yang pada kenyataannya tidak akan menemukan solusi yang mudah. Saya penasaran bagaimana Andi Bachtiar Yusuf selaku sutradara dan Aaron Hart atau Aaron Suharto selaku penulisnya mengeksekusi filmnya dan solusi apa yang akan diberikan untuk masalah yang cukup pelik ini. Apalagi berkenaan dengan beda agama juga. Ternyata para filmmakernya memberikan solusi yang simpel. Mereka berdamai dan akhirnya semuanya baik-baik saja. Jadinya cerita versi layar lebar Butejo ini terasa ringan dan tanpa beban. Ini berbanding terbalik dengan Tilik yang mengangkat isu soal prasangka dan rumor
tapi dibawakan dengan ringan dan mengena, sehingga lebih mantap dalam menimbulkan kesan yang menohok dalam hati penontonnya. Tile ibarat kue spiku atau lapis legit yang mahal dan enak banget. Sedangkan Butejo Sowan Jakarta ibarat lemper atau pisang goreng yang murah dan biasa. Butejonya di downgrade ceritanya ini. Sayang sekali opsi downgrade ini yang justru dipilih para filmmakernya. Padahal potensinya besar banget untuk film ini bisa berbicara lebih. Jadinya film ini cuma menyuguhkan komedinya saja sebagai sajian utamanya, tanpa memberi bobot lebih di sisi dramatiknya. Contohnya momen dramatis saat di penginapan, di mana Teddy terharu melihat ibunya ternyata punya perhatian lebih pada kepentingannya sebagai sang anak, tidak diolah dengan lebih baik. Hanya diambil dengan satu shot tanpa cut dan Butejo malah membelakangi kamera sehingga ekspresi wajahnya tidak terlihat. Sehingga scene ini terasa kurang emosional. Padahal momen ini sebenarnya bisa jadi golden scene yang memperlihatkan Butejo dari sisi yang berbeda. Yang juga patut disayangkan adalah tidak adanya logat Jawa dalam cara bicara Cynthia, adik Teddy yang diperankan oleh Abigail Mariams. Padahal diceritakan Cynthia ini hidup di kampung yang didominasi orang Jawa dan belum pernah ke Jakarta. Masa iya logatnya logat Jakarta? Memang diceritakan bahwa bapaknya, Pak Teja, adalah orang Sunda. Tapi kan asumsinya Cynthia ini tumbuh dan besar di kampung, yang tentunya ngaruh ke cara bicaranya, yang seharusnya berlogat Jawa, dari lingkungan pergaulannya atau lingkungan sosial tempat dia tinggal. Bahasa Jawa Teddy yang diperankan oleh Aditya Lakon pun juga masih kaku dalam beberapa scene. Terkesan dipaksakan dan tidak mulus untuk orang yang dibesarkan dalam lingkungan orang Jawa. Sama dengan Cynthia, Teddy kan ceritanya tumbuh dan besar di kampung, walaupun dia akhirnya berdomisili di Jakarta. Secara pribadi saya juga merasa Aditya Lakon terlalu tua untuk menjadi anak Butejo. Dia lebih mirip sebagai adiknya dalam film ini. Walaupun akting Aditya cukup lumayan, tapi logat Jawa dan cara dia berbahasa Jawa itu agak mengganggu. Jadinya dia kurang meyakinkan sebagai orang Jawa. Siti Fauziah lah penyelamat film ini. Karakter Butejo yang dibawakannya begitu menarik dan kocak dengan cara bicara yang khas. Sayangnya kesan cerdas yang terasa kental dalam karakternya di Tile jadi hilang di sini. Padahal intelektualitas Butejo lah yang memberi bobot lebih di karakternya. Konco-konco Butejo dari Tile yang juga ikut serta dalam film ini juga membuat unsur komedi dalam film ini menjadi lebih oke. Akting Briliana Desi sebagai Yuning, Putri Manjo sebagai Putri, dan Diah Mulani sebagai Yusam membuat interaksi Butejo bersama mereka jadi lebih fun dan seru. Diren Fatfani sebagai Ujang juga tampil cukup menonjol dan kocak di sini. Demikian juga penampilan Denny Kumis sebagai Pak Tejo yang cukup bisa mengimbangi Siti Fauziah. Sayangnya, kekuatan akting mereka harus mengalah pada kompromi dengan para filmmakernya. Jadi, skor saya untuk Butejo Sowan Jakarta 6/10. Siti Fauziah menjadi magnet bagi saya dalam film ini. Nggak ada obat pokoknya. Dengan perolehan penonton hanya 54.333 menurut data Film Indonesia or ID per tanggal 5 Februari 2023 dan sudah menghilangnya film ini dari bioskop-bioskop di Jakarta, sepertinya kita nggak mungkin bisa menikmati lagi aksi Butejo dan gengnya di layar lebar. Sungguh patut disayangkan. Dari sini bisa terlihat jelas bahwa segmentasi pasar di bioskop dan YouTube itu memang berbeda. Masing-masing punya penontonnya sendiri-sendiri. Oke pemirsa, demikianlah review saya untuk edisi kali ini. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Bye!